Saya suka bilang, ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat, ya, karena penjilat itu menjerumuskan, pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah, ya. Indonesia, negara kepulauan dengan sejarah panjang, semangat kebangsaan yang kuat, dan demokrasi yang terus berkembang. Di permukaan, kita melihat panggung politik yang meriah, janji-janji manis yang diucapkan dari atas mimbar, slogan perubahan, dan janji kesejahteraan yang menggema ke seluruh penjuru negeri. Tapi, tahukah kamu? Di balik kemeriahan itu, di balik layar gedung-gedung tinggi pemerintahan, dan di balik senyum para pemimpin, tersimpan kisah-kisah kelam, permainan kekuasaan, persekongkolan, hingga sejarah yang sengaja ditutup-tutupi. Politik Indonesia bukan sekadar debat di layar kaca. Ia adalah peta kekuatan, persaingan kepentingan, dan taktik bertahan hidup yang rumit. Ada hal-hal yang jarang diberitakan media, ada fakta yang disembunyikan, dan ada sejarah yang dibelokkan demi kekuasaan. Video ini akan membongkar sisi gelap itu, menelusuri jejak dari masa lalu hingga kini, dan mengungkap bagaimana sebenarnya roda politik berputar di negara kita. Jangan di-skip, karena apa yang akan kamu dengar dalam 4 menit ini, akan membuka matamu lebih lebar tentang bangsa ini. Mari kita mulai. Satu, sejarah dan akar permainan kekuasaan. Untuk memahami sisi gelap politik hari ini, kita harus menengok ke belakang. Sejak Indonesia merdeka, proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kekuasaan selalu menjadi hal yang paling diperebutkan. Kita tahu betapa mahalnya harga sebuah jabatan, dan betapa kerasnya pertarungan untuk mempertahankannya. Sejarah mencatat, pergantian rezim demi rezim selalu menyisakan jejak kelam. Mulai dari masa demokrasi parlementer yang penuh ketidakstabilan, jatuh bangun kabinet karena intrik antar elit, hingga masa Orde Baru di mana kekuasaan disentralisasi dengan sangat kuat. Di masa itu, politik dijalankan dengan kontrol ketat, perbedaan pendapat sering dianggap ancaman, dan kebebasan tersumbat demi alasan stabilitas. Sisi gelapnya, di balik kemajuan pembangunan saat itu, terjadi pemusatan kekuasaan, kolusi antara penguasa dan pengusaha, serta pembungkaman suara rakyat. Pola ini ternyata meninggalkan jejak yang sulit hilang. Bahkan setelah reformasi bergulir tahun 1998 yang membawa angin kebebasan, budaya, kuasa adalah segalanya, ternyata masih melekat erat. Banyak yang berharap reformasi mengubah segalanya, tapi faktanya, sistem dan jaringan kekuasaan lama masih banyak yang bertahan, hanya berganti wajah dan strategi. Intrik politik, pembagian kursi, dan perjanjian di balik pintu tertutup, masih menjadi roda utama yang menggerakkan pemerintahan kita sampai sekarang. 2. Uang, kekuasaan dan jaringan. Uang dan kekuasaan itu harus diambil. Power must be taken. Lu harus berani untuk ambil resiko di dunia ini. Dunia sudah berubah. Mereka yang berani akan menang, dan mereka yang takut akan dihapuskan dalam sejarah. Lalu, kita bicara soal inti dari semua permainan ini, uang dan kekuasaan. Dua hal yang tak terpisahkan dari politik Indonesia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa berebut kursi jabatan bisa sekeras itu? Kenapa partai politik rela mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk memenangkan satu pemilu? Jawabannya sederhana, karena politik di Indonesia sudah lama menjadi lahan bisnis yang paling menguntungkan. Ada istilah populer, politik itu mahal. Benar adanya. Mulai dari pencalonan, kampanye, hingga menjaga posisi di jabatan, semuanya butuh biaya besar. Dan begitu duduk di kursi kekuasaan, logikanya sederhana, modal yang keluar harus kembali berlipat ganda. Disinilah sisi gelapnya bermula, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah dianggap lumrah. Proyek pemerintah, izin usaha, kebijakan ekonomi, seringkali diatur bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi melindungi kepentingan kelompok, kroni, atau pendukung politik. Kita sering melihat berita kasus korupsi yang nilainya triliunan rupiah. Itu hanya yang ketahuan. Bagaimana dengan yang tersembunyi di balik dokumen rapat dan peraturan yang rumit? Belum lagi soal dinasti politik. Fenomena di mana kekuasaan diturunkan seperti warisan keluarga, menyebar ke kerabat dekat,
atau dibagi-bagi ke dalam jaringan tertutup. Ini perlahan tapi pasti mematikan kesempatan orang-orang berintegritas yang sebenarnya ingin mengabdi, tapi tidak punya akses atau uang. Politik Indonesia seringkali bukan soal siapa yang paling cerdas atau peduli rakyat, tapi siapa yang punya jaringan dan modal paling kuat. Penutup, kesimpulan dan pesan. Lalu, apakah politik Indonesia sepenuhnya hitam dan buram? Tentu tidak. Masih banyak pemimpin dan pejabat yang tulus ingin berbuat baik. Tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap realita pahit ini. Sisi gelap politik Indonesia ada karena kita membiarkannya ada, atau karena kita tidak cukup tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kekuasaan akan selalu ada, dan permainannya tidak akan pernah hilang. Tapi yang bisa berubah adalah bagaimana kita menyikapinya. Menjadi warga negara yang cerdas, tidak mudah terbuai janji manis, teliti memilih, dan berani mengawasi, adalah satu-satunya cara memutus rantai kekuasaan yang buruk. Ingatlah, politik yang sehat lahir dari masyarakat yang sadar dan kritis.